what I am doing and getting. So coach, so coach yang itu saya. Preparing and I'm Oke, ini baru lagi. Iya, baru lagi. Lagi coaching belum menandatangani surat pemecatan sampai detik ini coaching. Welcome to Indonesia. I want to take a moment, first of all, on behalf of the million football fans in this country, to say that we are Ja, er waren heel veel meningen van mensen die dachten dat ik heel graag weg wilde. Dus het bouwwerk aardig stevig. Ik denk dat we een goede selectie hebben. Net als vorig seizoen gewoon heel erg defensief, zeker sterk nog steeds. Daar is bijna eigenlijk niemand weggevallen. Ruang ganti timnas Indonesia tidak ada apa-apa. Rekan Shin Tae-yong sebut PSSI bohong. Timnas Indonesia belum latihan, Patrick Kluivert sudah minta satu permintaan ke PSSI. Hadir di sesi latihan FC Twente, Mads Hilgers bakal langsung main di laga kontra Malmo FC? PSSI menyebut bahwa di ruang ganti komunikasi antara pelatih dengan pemain tidak berjalan lancar. Ini terjadi saat pertandingan Cina melawan timnas Indonesia pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Kala itu, timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 dari Cina. Sebelum pertandingan berlangsung ada permasalahan yang terjadi di skuad timnas Indonesia. Hingga kabar pemberitaan pun bergema dengan menyebutkan Shin Tae-yong lebih memilih Asnawi Mangkualam sebagai kapten ketimbang Jai Itzes. Selain itu, Shin Tae-yong tidak memasukkan Eliano Rejders ke daftar susunan pemain. Shin Tae-yong juga menarik Mads Hilgers pada awal babak kedua yang dinilai melakukan blunder selama pertandingan. Dugaan-dugaan itu pun dibantah oleh mantan analis timnas Indonesia, Kim Jong-jing. Dalam YouTuber Deddy Corbuzier, Kim Jong-jing menilai apa yang disampaikan PSSI itu bohong. Saya melihat dan mendengar pernyataan itu media seperti apa yang mereka, PSSI, katakan di laga timnas Indonesia versus Cina. Saya bisa bilang itu tidak benar, kata Kim Jong-jing. Kim Jong-jing juga membantah bahwa keputusan Shin Tae-yong mengganti kapten ke Asnawi Mangkualam karena kekecewaan kepada Jai Itzes. Sebab, sebelum pertandingan dimulai ada kabar Jai Itzes mengumpulkan para pemain timnas Indonesia. Tanpa sepengetahuan Shin Tae-yong, itu berita bohong dan tidak ada satupun yang benar, kata Kim Jong-jing. Pria asal Korea Selatan itu mengaku ada di ruang ganti pemain timnas Indonesia saat melawan Cina. Selain itu, Kim Jong-jing juga sangat dekat dengan Shin Tae-yong. Kim Jong-jing tidak menampik adanya adu argumen yang terjadi di ruang ganti saat pertandingan. Sebab, itu merupakan laga internasional dan sudah menjadi hal biasa dalam sepak bola. Ini pertandingan internasional, apapun bisa terjadi dan situasi memanas. Kalau ada yang bicara ini masalah komunikasi, saya heran. Di pertandingan, ada JJ yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia. Lalu untuk bahasa Inggris ada saya yang bisa saya sampaikan. Saya selalu ada di sana, kata Kim Jong-jin. Kim Jong-jin mengatakan bahwa Shin Tae-yong sangat peduli dengan pemain timnas Indonesia. Menurutnya, momen kebersamaan ini sudah dibangun sejak Desember 2019. Coach Shin Tae-yong sangat mencintai pemain-pemain Indonesia. Bagi kami, kita ini adalah keluarga, itu tutupnya. Timnas Indonesia belum latihan, Patrick Kluivert sudah minta satu permintaan ke PSSI. Juru taktik asal Belanda itu tentu saja belum memimpin sesi latihan timnas Indonesia, sebab para pemain timnas Indonesia sedang bersama klubnya masing-masing. Patrick Kluivert akan mulai memanggil para pemain timnas Indonesia pada pertengahan Maret 2025.
Ini sebagai persiapan timnas Indonesia untuk bertarung melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menantang Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert tidak bekerja sendiri di timnas Indonesia. Ia akan dibantu oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat yang juga asal Belanda. PSSI juga akan menaruh 2 pelatih lokal di tim kepelatihan Patrick Kluivert. Alasannya untuk menyerap ilmu yang dilakukan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Patrick Kluivert setuju dan tidak masalah. Meski begitu, Patrick Kluivert tampaknya tidak cukup dengan mempunyai 2 asisten pelatih asing. Ia pun meminta kepada PSSI untuk menambah 1 asisten pelatih di timnas Indonesia. Untuk namanya, tidak disebutkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tugas asisten pelatih yang diminta Patrick Kluivert pekerjaannya cukup berat, sebab asisten pelatih itu harus menjadi jembatan untuk timnas junior Indonesia. Patrick akan tambah lagi asisten pelatih dari Belanda. Asisten pelatih ini untuk sinkronisasi U17, U20 dan U23, ujar Erick Thohir. Lantas siapa 2 asisten pelatih lokal yang akan bergabung bersama Patrick Kluivert? Sampai saat ini Erick Thohir belum bisa menyebutkan namanya. Meski begitu, kata Erick Thohir, PSSI sudah menyiapkan 10 kandidat calon asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya, ke-10 orang itu akan bertemu dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Mereka akan berdiskusi untuk menyampaikan visi dan misi. Beberapa nama pun sudah bocor di media sosial, namun Erick Thohir sudah membantah itu. Setelah 10 orang itu, Patrick Kluivert dan tim akan menyeleksi yang cocok dengan pemikiran job desk dan kemampuan yang diperlukan timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Hadir di sesi latihan FC Twente, Mads Hilgers bakal langsung main di laga kontra Malmo FC. Bek tim nasional, timnas Indonesia, Mads Hilgers tampaknya sudah mulai pulih dari cedera. Pasalnya ia sudah hadir di sesi latihan FC Twente jelang menghadapi Malmo FC di pekan ke-7 Liga Eropa 2024 hingga 2025, pada Jumat 24 Januari 2025. Seperti yang diketahui, Hilgers mengalami cedera saat FC Twente melawan Olympiakos dalam lanjutan Liga Eropa 2024 hingga 2025. Pertandingan tersebut berlangsung pada 13 Desember 2024 lalu. Setelah itu, Hilgers harus absen memperkuat FC Twente karena fokus pemulihan. Sang pelatih, Joseph Osting juga sempat menyampaikan kalau B timnas Indonesia itu harus absen dalam kurun waktu yang cukup lama. Setelah 1 bulan lebih, Hilgers pun akhirnya muncul dalam sesi latihan bersama FC Twente jelang melawan Malmo dalam lanjutan Liga Eropa 2024-2025. Hal itu bisa dilihat dari unggahan foto di akun Instagram resmi FC Twente pada Rabu, 22 Januari 2025. Setidaknya, foto itu menjadi kabar baik bahwa kondisi Hilgers sudah mulai pulih. Kendati begitu, masih belum diketahui pasti apakah kondisi B timnas Indonesia sudah 100% pulih atau tidak, sebab belum ada informasi resmi terkait hal itu. Jika kondisinya sudah benar-benar prima, kemungkinan besar Hilgers akan dibawa ke Swedia untuk melakoni laga tandang kontra Malmo. Laga tersebut akan dimainkan di Eleda Stadion pada Jumat, 24 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kehadiran Hilgers di sesi latihan yang pasti menjadi angin segar bagi FC Twente. Sebab, The Tukers julukan FC Twente akan kembali diperkuat B andalannya setelah absen selama 1 bulan lebih. Di sisi lain, ini juga menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Karena dengan begitu, Hilgers bisa kembali memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung Maret 2025. Sebelumnya, Hilgers harus absen membela timnas Indonesia pada bulan November 2024 saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Dia tidak masuk dalam skuad karena mengalami cedera. Rumor Ula Romeni bergabung dengan Oxford United dikabarkan oleh media Belanda The Telegraaf. Dikabarkan klub yang bermain di Championship itu tengah dalam negosiasi dengan FC Utrecht untuk mendatangkan Ula Romeni. Ada biaya sekitar 1,6 juta euro atau sekitar 26 miliar rupiah dengan durasi kontrak 3,5 tahun. Jika Ula Romeni lolos tes medis dengan Oxford United. Kami berusaha untuk seaktif mungkin. Seperti apapun, Anda tidak ingin menunggu terlalu lama, kata Gary Rowett, dilansir dari Oxford Mail. Kami memiliki skuad yang bagus saat ini, tetapi kami tahu kami ingin memperkuat skuad itu dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk membantu membangun performa dan membantu naik klasemen, dan itulah yang harus kami lakukan, ujarnya. Saat ini, Oxford United berada di posisi ke-17 dengan 28 poin. Gary Rowett berusaha untuk memperbaiki posisi dengan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan skuad. Saya dan Ed Waldron, kepala operasi sepak bola, akan bekerja sangat keras untuk mencoba dan melakukan itu. Dan saya akan membiarkan dia melanjutkan dengan nama-nama dan bagian-bagian terakhir itu. Saya memiliki hubungan yang sangat baik sejauh ini,
dan saya sangat senang dengan beberapa target yang kami dapatkan, ujarnya. Ula Romeni bermain di FC Utrecht sejak Juli 2023, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Di Eredivisie musim ini, Ula Romeni bermain 13 pertandingan dengan 729 menit bermain. Pemain berposisi sebagai penyerang itu baru mencetak 2 gol. Sebelum bergabung dengan FC Utrecht, Ula Romeni bermain untuk NEC Nijmegen dan Willem II FC Utrecht sendiri, telah mendatangkan pemain baru bertipikal menyerang. Pemain itu ialah Miliano Jonathans yang sebelumnya bermain di Vitesse. Miliano Jonathans juga memiliki darah keturunan Indonesia. Kontrak pemain sayap 20 tahun itu di FC Utrecht langsung hingga Juni 2028. Sementara itu, Ula Romeni akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Ula Romeni sudah terbang ke Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di sela-sela timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November lalu. Jika nantinya Ula Romeni sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, maka kekuatan lini serang timnas Indonesia makin kuat. Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gara-gara Harry Souttar cedera. Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita kulik dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C, timnas Jepang kukuh di puncak dengan koleksi 18 angka. Menyusul di posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Mengekor di posisi 3, 4, 5 dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan Cina karena unggul produktivitas dan selisih gol. Berdasarkan kondisi terkini, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari skuad Socceroos julukan timnas Australia, tim yang menempati posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan, timnas Indonesia akan bersua Australia di matchday ke-7 grup C pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika menang atas Australia, timnas Indonesia dipastikan naik ke posisi 2 grup C dengan koleksi 9 angka, dengan catatan Arab Saudi imbang atau kalah dari Cina, serta Jepang menang atas Bahrain. Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia menang atas Australia? Andai ukurannya ranking FIFA, sulit bagi timnas Indonesia menang atas Australia. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 130 dunia, sedangkan Australia berada di tangga 26 dunia. Namun, jika ukurannya materi pemain, timnas Indonesia cukup mumpuni untuk membungkam skuad Socceroos. Kehadiran Maes Hilgers, Kevin Dix dan Ula Romeni meningkatkan level timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Australia tak bisa turun dengan skuad terbaiknya. Dua menara kembar mereka, Alessandro Circati dan Harry Souttar dipastikan absen melawan timnas Indonesia karena cedera. Terkhusus ketiadaan Harry Souttar merupakan berkah bagi timnas Indonesia. Ketidakhadiran bek bertinggi badan 198 cm itu disinyalir akan memudahkan jalan Ula Romeni untuk mencetak gol debut bersama timnas Indonesia. Australia akan menghadapi timnas Indonesia dan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Tim berjulukan Socceroos tersebut akan menjamu timnas Indonesia dalam laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Australia akan bertandang ke markas Cina di Stadion Hangzhou Sports Park pada 25 Maret 2025. Untuk menghadapi ajang ini, pelatih Australia pun berniat menambah pemain. Tony Popovich mengaku telah melihat beberapa pemain di Liga Australia dan berpeluang memanggil nama baru untuk melawan timnas Indonesia dan Cina. Mantan pelatih Melbourne Victory itu mengatakan bahwa sebelumnya ia juga telah memberi kesempatan kepada beberapa pemain. Oleh karena itu, jelang melawan timnas Indonesia dan Cina, ia mengaku akan merekrut pemain baru. Kami mungkin akan merekrut pemain baru, tetapi mereka harus mendapatkannya, dan mereka harus layak untuk bergabung dengan Socceroos, ya ujar Tony Popovich sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Socceroos, Jumat, 17 Januari 2025. Pelatih berusia 51 tahun tersebut mengaku telah memberikan kesempatan kepada beberapa pemain sebelumnya. Sejauh ini, kami telah melakukan beberapa pergantian pemain, terutama di lini belakang, kata Popovich. Jason Gria masuk setelah melakukan debutnya 8 tahun sebelumnya. Hayden Matthews, pemain muda berusia 20 tahun, datang dan bermain melawan Bahrain, ucapnya. Untuk itu, mantan pelatih Perth Glory ini cukup percaya diri memanggil pemain baru nantinya, walaupun ia menekankan bahwa pemain yang dipanggil harus cocok dengan permainan yang mereka inginkan. Jadi kami terbuka, tentu saja, untuk mendatangkan pemain baru, kata Popovich, tetapi mereka harus cocok dengan gaya permainan yang ingin kami mainkan, tegasnya. Lebih lanjut, ia mengaku memang tengah mencari pemain untuk menambah kekuatan Australia dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Menurutnya,
Saat ini ia dan tim tengah aktif mencari wajah baru dengan harapan nantinya pemain yang bergabung dengan tim bisa mengejutkan semua orang. Ia ingin menemukan pemain yang bisa membuat Australia tampil tambah gawang nantinya, jadi kami sedang mencari. Kami secara aktif mencari. Itu tutur mantan pemain timnas Australia tersebut. Setiap saat, seseorang bisa datang dan memiliki periode permainan yang hebat dan mengejutkan semua orang dan masuk ke Soceros. Gin bisa mengunci tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dengan cepat. Pada survei Oktober 2024, hanya 80% responden yang menilai timnas Indonesia semakin bagus. Sementara, survei terbaru pada Desember 2024 meningkat menjadi 83,9% dari total responden yang mencapai 1.220 orang. Demikian salah satu catatan hasil survei isu-isu persepakbolaan di mata publik dan pertaruhan besar PSSI yang disampaikan oleh founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Jadi kami menemukan bukti yang meyakinkan bahwa evaluasi publik terhadap kinerja federasi, PSSI, maupun item-item yang berkaitan dengan sepak bola itu mengalami peningkatan yang positif di bulan Desember 2024, ungkap Burhanuddin. Survei yang sama perihal pandangan responden terhadap program naturalisasi dari PSSI demi peningkatan kualitas timnas Indonesia. Sebanyak 75,3% responden menyatakan bahwa mereka menyetujui program naturalisasi. Indikator menemukan bahwa responden yang suka sepak bola memiliki awareness terhadap naturalisasi yang semakin tinggi. Mereka memahami bahwa antusias publik terhadap timnas Indonesia berkaitan dengan kebijakan naturalisasi yang dianggap pakai jalur shortcut untuk menaikkan prestasi skuad Garuda. Yang kita ingin tanya adalah, apakah mereka setuju atau tidak kebijakan tersebut? Kebijakan menaturalisasi atlet luar negeri atau asing yang memiliki garis keturunan atau darah Indonesia yang kemudian disumpah menjadi WNI. Sehingga punya hak untuk membela tim nasional, jelas Burhanuddin. Survei juga menemukan terdapat responden yang konsisten menolak naturalisasi, yaitu sebanyak 13-15%. Mereka tetap menolak naturalisasi meski pemain timnas Indonesia mulai banyak menorehkan prestasi. Menurut Burhanuddin, responden yang menyukai sepak bola dan memperhatikan sepak bola, memiliki tingkat persetujuannya lebih tinggi terhadap kebijakan naturalisasi. Artinya di kalangan mereka yang cukup intens mengikuti sepak bola, naturalisasi bukanlah isu penting. Sementara pada responden yang menyetujui naturalisasi, terpecah menjadi dua pendapat. Pertama, jumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini sudah terlalu banyak dan seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia. Itu konsisten, ada kurang lebih sepertiga responden yang menganggap bahwa pemain naturalisasi sekarang terlalu banyak. Jadi mereka bisa saja tidak anti kebijakan naturalisasi tetapi menganggap jumlah yang main di timnas Indonesia sudah kebanyakan. Orang yang sekarangnya begitu kan, dia tidak hitam putih. Dia melihat oke kebijakan naturalisasi, tetapi jangan kebanyakan, ujar Burhanuddin. Kedua, terdapat kelompok responden yang menganggap naturalisasi sebagai hal yang bukan menjadi masalah asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Dan itu jumlahnya kurang lebih stabil 54,5–55,5% dalam rentang 2 bulan Oktober sampai Desember 2024, ungkap Burhanuddin. Dengan demikian, Burhanuddin menambahkan, sudah ada bukti nyata bahwa pemain naturalisasi bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Tapi itu pun tidak mengubah sikap warga yang menganggap kebanyakan jumlah pemain naturalisasi. Jadi lagi-lagi ini masukan buat PSSI. Mungkin ada jalur pendek karena harus lolos Piala Dunia dan pemain naturalisasi menjadi sebuah keniscayaan, tutup Burhanuddin.